Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita menghitung antara penghasilan dan perawatan. Jadi kita sebagai petani atau pekebun kelapa sawit harus tahu bagaimana caranya membagikan penghasilan kita untuk perawatan. Nah, supaya kebun kita itu terawat dengan baik dan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya teman-teman sudah saya singgung di beberapa video sebelumnya bahwa kita itu melakukan perawatan tidak akan rugi. Kita akan sangat rugi ketika kebun kita itu terbengkalai dan tidak dilakukan perawatan. Nah, menghitungnya seperti ini teman-teman, supaya kalian itu bisa melek tentang perawatan. Jangan menganggap remeh bahwa sawit itu akan tumbuh sendiri, sawit itu akan buah sendiri dan akan menghasilkan sendiri tanpa kita melakukan perawatan yang maksimal. Itu adalah anggapan yang salah. Kita sebagai petani modern harus bisa menghitung seberapa pengeluaran kita dan seberapa penghasilan kita. Jadi pada video kali ini saya akan bandingkan, saya contohkan kita mempunyai kebun 1 hektar. Dan 1 hektar itu teman-teman bisa menghasilkan 3 hingga 4 ton per bulan. Dan hal tersebut bisa dikejar teman-teman, bukan hoax. Bukan hoax. Asalkan kita memang memenuhi syarat untuk mendapatkan itu. Jadi syarat pertama kita memang benar-benar menggunakan benih yang bagus, benih yang unggul. Dan ketika ada batang sawit yang tidak produktif, itu segera diganti dengan benih yang baru, dan itu adalah syaratnya teman-teman. Kalau sawit kita itu ada 1 hingga beberapa persen yang tidak produktif, tentunya kita tidak akan bisa mengejar sampai tonase yang saya sebutkan tadi. Kita ibaratkan dalam 1 hektar itu 143 batang ya, 143 batang per hektar, itu yang sudah dianjurkan oleh jurnal atau oleh brosur-brosur benih bahwa kapasitas dalam 1 hektar itu bisa 143 batang. Dan tentunya kalau kita mengejar 3 hingga 3,5 ton atau 4 ton itu bisa saja eh, per bulannya ya, kita ratakan per bulannya itu bisa saja, asalkan tadi saya sebutkan persyaratannya 143 batang itu benar-benar berproduksi semua. Yang pertama itu. Yang kedua, pertumbuhannya dari sawit itu sudah maksimal atau memang sudah buah agung, bisa kita katakan seperti itu. Jadi kita simulasikan dengan sawit yang sudah berumur 7 tahun teman-teman. Jadi ketika kita melakukan syarat-syarat tersebut, yang pertama tadi memang benih yang bagus, terus 100% berproduksi. Selanjutnya adalah pemupukan yang maksimal. Ketika kita tidak melakukan pemupukan yang maksimal, tentunya itu tidak akan menghasilkan tonase yang saya sebutkan tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana caranya kita membagikan penghasilan kita untuk mendapatkan tonase yang sedemikian rupa untuk kita sisihkan di dalam perawatan. Tentunya kalau tanpa perawatan kita tidak akan bisa mencapai tonase. Kalau menurut perhitungan saya teman-teman, dari penghasilan kita itu dalam 1 bulannya sisihkanlah 20% untuk pembelian pupuk atau untuk perawatan yang lainnya. Misalkan ketika kita dapat 3 ton, 3 ton ya. Ketika kita mendapat 3 ton, itu kita sisihkan dengan harga 2.000 berarti 6 juta. Kalau kita sisihkan 20% itu sekitar 1.200.000. Nah, 1.200.000 itu bisa kita belikan pupuk. Harga pupuk urea sekarang sekitar 300 ya. 300 berarti mendapatkan 150 apa namanya? 150 kg. Jadi bisa kita bagikan dalam 1 hektar yang kita punya itu eh, satu batangnya itu bisa 1 kg, dan tentunya itu sudah pupuk yang maksimal teman-teman untuk kebun kita. Nah, jadi untuk 20% itu kita sisihkan untuk perawatan dan pupuk. Tentunya ya mungkin di perjalanannya akan ada biaya A, biaya B, tentunya ya kita bisa mengkondisikan. Nah, ketika kita tidak melakukan pemupukan teman-teman, mungkin hasil yang kita dapatkan itu tidak akan sampai ke 3 ton ya, 3 ton. Jadi kita bandingkan saja, kalau kita pupuk dapat 3 ton dengan hasil 6 juta, terus kita ambil 1.200.000 atau 1.500.000 lah kira-kira seperti itu, berarti masih ada 4,5 juta yang masuk ke kantong kita. Namun ketika tidak melakukan perawatan sama sekali, ya kan, kita tidak lakukan perawatan sama sekali, maka hasilnya mungkin hanya akan dapat 1 ton per hektar.
Dan kalau dalam 1 ton per hektar per bulan itu hanya mendapatkan, kalau harga 2.000 ya, kita bulatkan 2.000, itu hanya mendapatkan 2 juta rupiah. Dan kita bandingkan antara 2 juta rupiah dengan 4 juta rupiah, tentunya hasilnya hingga 2 kali lipat antara yang perawatan dengan yang tidak perawatan. Nah, sampai sini kalian paham? Silahkan kalian berpikir sendiri apa yang harus kalian lakukan, berpintar-pintarlah membagi penghasilan kalian untuk perawatan. Mungkin kalau sawit masih kecil, itu untuk perawatannya sangat berat ya, sangat berat bagi kalian. Namun berusahalah, bertahanlah hingga sawit itu nanti buah agung, dan nikmatnya kalian akan dapatkan ketika itu memang sudah berhasil dan buah itu memang sudah memang buah tipe A ya. Dan itulah teman-teman yang bisa saya sharingkan, pengalaman saya pribadi. Atau mungkin kalau sawit kalian ini masih kecil ya, hitungannya tetap sama, yaitu 20% dari penghasilan. Namun ketika sawit memang belum menghasilkan, tentu itu tidak bisa dihitung teman-teman. Kalau menurut saya hingga sawit umur 5 tahun kalian berkorbanlah terlebih dahulu untuk perawatan, dan nanti hasilnya akan kalian dapatkan ketika sawit kalian itu sudah umur 5 tahun ke atas. Insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Mungkin hanya itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.